Jadi sholat sunnah sifat, jadi sholat sunnah bagi pengantin lah. Yang belum ini sama sekali. Jadi kan hadisnya sahih itu sahih. Jadi gini nih, kan biasanya kobol nih, atau resepsi. Nah malamnya kata Nabi dalam satu hadis yang sahih dari Ibnu Abi Syaibah dan kita malu sonafat. Jadi di dulu ada seorang namanya Abu Sa'id. Jadi Abu Sa'id itu dan dinasihatin, Abu Sa'id udah beres nih, resepsi udah beres, nikah udah beres, jadwal udah beres ya. Nah malam pertama nih, ketika istri masuk kamar, ya, dalam satu hadis itu jangan langsung muasyarah, jangan langsung jima, tapi sholat sunnah dulu namanya sholat sunnah zifaf. Usolli sunat zifaf raka'ataini billahi ta'ala. Sebelum sholat, sebelum baru sholat udah keburu itu dulu. sholatnya di kamar sama istri berdua. Istri sholat, suami sholat. Bina zaujain, jadi dua suami dan istri. Nah buat si Anis nanti. Amin. Siap. Jadi bilangin suaminya, Mas sholat dulu Mas. Sholat apa sih? Kata begitu. Baru telanjangnya langsung lah. Sholat dulu. Udah. Sekarang gimana kemarinnya udah telat Tahu cuma puasi. Dulu ya. Jadi sholat sunnah zifaf. Doanya gimana doanya? Bahasa kita aja. Satu kata Nabi doanya, ya Allah minta agar pasangan yang aku datangi ini adalah pasangan yang baik. Berikan kebaikan darinya ya Allah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan aku berlindung daripadanya, berlindung kepadaku daripada keburukan-keburukannya. Artinya apa? Kebaikannya agar ada, keburukannya supaya hilang. Ya. Nah, bagi antum yang ingin ngamalin sholat sunnah ini tentu harus nikah lagi. oh boleh. Iya. Bisa. Dan tentu ini bagus, afdol, ya. Sunnah. Ya. Jadi bilang sama istri, jadi tadi ngaji ada sholat sunnah sifat. Ya. Jadi sholat sunnah yang dilaksanakan setelah hijab kabul, sebelum jima. Kan udah telat. Ini mohonlah. Bukan apa-apa, cuman mau ngamalin sholat sunnah sih. Ya, bang niatnya nggak ada niatan lain. Ya. Boleh. Jadi kita ngaji lagi. Insya Allah. Doa dijaga doa. Ya, insya Allah. Hafiz. Kasihan doa. Ada istrinya subuh aja nggak pernah. Sekarang kayak sholat sunnah sifat. Doa bilangin lah. Dia sholat begituan aja getol, benar. Itulah ya. Saya itu waktu itu nggak sholat, karena belum tahu. Ya. Saya tahu itu masih baca kitab itu. Oh. Ketinggalan ini, baru kebuka ini bab ya. Kamu lambat ini. Itulah ya. Jadi ini luar biasa ini. Makanya gimana cara mudah-mudahan kita sudah mengamalkan sunnah ini mudah-mudahan. Ya. Sunnah ini benar. Amin kan nih. Amin ya Rabbal. Enggak ada yang berani amin. Tadi lamanya. Kayak siapa tuh? Jenal. Jainal nggak berani amin. Dalam WA dia mana? Berani mau. Atau lu mama baru kenal. Sholat sunnah zifaf ya. Oke Oke ya. Yogi catat cuma satu. Kemudian itu banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah azan. Jadi setelah azan itu sholat sunnah. Usolli sunnat al azan lillahi ta'ala. Ya, sholat sunnah azan. Makanya nih, tadi sudah saya sampaikan, nih beres azan. Kan kita dengar azan. Sholat sunnah azan itu bisa dirangkap dengan sholat-sholat yang lain. Ya. Jadi beres azan, kebetulan antum masuk masjid, tahiyatul masjid. Qobliyah, sholat sunnah azan.
sholat sunnah wudhu, sholat sunnah keluar dari kamar. Ngapel. Gitu ya. Kalau tahu. Tapi kalau nggak tahu, hanya saat kita antum nggak tahu ini status apa. Ketika kita takbir itu kita sadar nih, ini beberapa sholat mau. Tapi tetap ya, cuma cukup sholat sunnah kok. Ya, sholat sunnah azan. Jadi sholat sunnah setelah azan. Jadi setelah azan itu sholat. Misalkan kita kalau dipisahin khusus sholat sunnah azan, capek. Mau azan nih, masih sepi banget. Dan kalau qobliyah langsung kayaknya waktu masih lama, dia sholat sunnah azan dulu. Sholat sunnah azan berarti kita Allah. Beres sholat sunnah azan qobliyah. Zuhur 4. Ya. Beres zuhur 4, belum ada juga nih. Ya, sholat sunnah qobliyah. Ya. Belum datang lagi. Apalagi ya? Kan kalau dia tahu ilmu kan terus. Sholat sunnah to'am. Tapi sholat gila aja. Dari mana? Ya. Ayo sholat sunnah simpang ya. Dapat kalau di masjid itu udah lama sholat. Itulah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah setelah maghrib. Ini apa namanya? Ada yang bilang sholat awabin, ada yang bilang pokoknya sholat sunnah setelah sholat maghrib 2 rakaat. Ini istilah ulama. Ada yang bilang sholat awabin namanya. Ini hifdzul iman. Ada yang bilang sholat ba'diyah maghrib. Ada yang bilang khusus usolli sunnatal hifdzul iman. Khusus ya. Usolli sunnatal hifdzul iman. Saya sholat untuk menjaga iman. Menjaga iman ini susah. Masya Allah ya. Tidak sedikit orang pas sakaratul maut imannya lepas ya. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ketika orang sakaratul maut itu datang setan 2 kanan kiri ya. Sebelah kanan ini ngajak kita ke agama Yahudi. Ketika sakaratul maut, sebelah kiri ngajak kita ke agama Nasrani. Dan yang paling parahnya itu setan berwujud orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang selama ini kita percaya, seolah dia sedang datang melayat kita, menjenguk kita, tapi nasihatnya aneh. Ya, udah, Imam belum meninggal, Quran itu bohong misalkan, Muhammad itu berdusta, udah pindah aja ke agama Kristen. Sedang sangat mau. Misalkan dia mengiyakan, udah murtad, mati kafir di neraka sama. Makanya kita butuh sekali pertolongan dari Allah. Ya. Makanya banyak diantaranya baca Sayyidul Istighfar. Itu juga untuk menjaga kita ketika sakaratul maut supaya jangan lepas iman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka ni'mati 'alayya wa aqulu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca setiap habis maghrib dan habis subuh. Itu kata Nabi pasti masuk surga. Kalau dia baca setiap habis maghrib dan habis subuh. Ya. Oleh Nabi dijamin masuk surga, pasti aman. Ya. Kemudian apa lagi? Baca ayat kursi ketika kita selesai sholat. Setiap selesai sholat baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca setiap selesai, walaupun sambil jalan, ya antum nih sibuk banget nih di pabrik, beres sholat zuhur nggak keburu, sambil jalan Allah sambil naik motor, sambil apa misalnya itu ya. Jadi ketika sakaratul maut ya, jadi datang setan. Makanya Imam Al-Qurtubi pernah sakit keras. Ketika sakit keras kan ditalkin la ilaha illallah
itu malah bilang tidak, tidak. Ya. Akhirnya bingung kan murid-muridnya, ini kenapa ini? Ditalkin la ilaha illallah malah bilang tidak. Alhamdulillahnya sembuh. Setelah sembuh, sadar, ditanya, Imam, kok Anda kami talkin la ilaha illallah bukannya ngikutin malah bilang tidak? Apa yang untuk dijawab? Saya bilang tidak bukan ke kalian, saya bilang tidak ke setan. Setan kanan kiri saya mengajak saya pindah agama ke Yahudi dan Islam. Makanya saya bilang tidak. Masya Allah. Jadi setan. Makanya talqin orang-orang itu kadang-kadang kalah nyaring dengan bisikan setan. Kadang-kadang apa? Itulah ya, jadi kalah nyaring. Kalau ketika mau ditalqin, suara namanya yang bosan nalqin itu pas telinga banget supaya benar-benar kedengeran. Ya. Di situ kekuatan iman benar-benar diuji ya. Nah, makanya kan kakek saya waktu meninggal itu kan waktu sakaratul maut ditalqin bukan ngikutin malah ngeludahin. Waktu saya masih SD waktu itu. Ludah lagi kanan, ludah kiri, ludah ke kanan, ludah ke kiri. Waktu itu saya belum ngerti kan. Apa ini? Ya. Setelah beres meludah, la ilaha illallah. Ya. Setelah sekarang baru tahu. Oh, ternyata kemungkinan meludah apa? Setan. Makanya lebih mantap lagi mudah-mudahan kita bisa wafat dalam keadaan berwudu. Kalau kita wafat dalam keadaan sedang wudu, ini Jibril ada di situ, kata Imam Suyuti. Jibril menemani kita di samping kita sehingga setan tidak dapat berbuat banyak. Karena langsung yang kita punya backingan adalah Jibril. Makanya wudu. Kalau memang sempat dan mungkin, kalau bisa wudu. Keluar kamar mandi wudu, habis kencing wudu. Usahakan wudu itu selalu, ya walaupun nggak terus-terusan, paling nggak kita sering wudu. Jadi kan gini nih, orang itu meninggal tergantung keadaan seringnya apa. Dia seringnya berwudu. Emang sih nggak wudu terus, kadang-kadang nggak punya wudu. Cuman kalau di total seharian itu sering punya wudu. Ya, misalkan 24 jam. Ya. Kalau aku tidur maka dihitung. Misalkan 12 jam. Dalam 12 jam, misalkan 7 jam dia punya wudu. Sisanya tidak punya, itu sudah termasuk sering punya wudu. Insya Allah wafat dalam keadaan berwudu. Ya. Jadi ketika jangan sampai wudu itu pas mau sholat doang. Jadi total itu ternyata antara punya wudu dengan nggak punya wudu lebih banyak nggak punya wudunya. Ya ini sangat sulit mati dalam keadaan berwudu. Ya, jadi total makanya sebisa mungkin kalau sempat dan memungkinkan wudu. Beres wudu. Ya, habis kencing wudu, habis batal wudu. Ya, kecuali sesekali nggak sempat misalkan atau lagi tidur tengah malam kentut ya kan, sungguh malas kan kalau harus tidur kan, tentu nggak ada masalah lah, ada jeda yang nggak wudu. Tapi ketika dia ada waktu wudu, insya Allah wafat dalam keadaan berwudu.